Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Dengan kata lain, meskipun hanya seorang pemanggil dari langkah ketujuh, dia dalam praktiknya dapat menggunakan mantra pemanggil dalam jumlah yang hampir tak terbatas dari langkah ketujuh. Tentu saja, itu hanya teori, karena penggunaan sihir sepenuhnya tidak hanya menghabiskan energi spiritual, tetapi juga kekuatan mental yang besar. Tanpa istirahat yang tenang, dia tidak akan bisa terus melakukan mantra pemanggilan dalam pertempuran ini. Ini adalah 18 gerbang pemanggilan makhluk. Dan dengan kemampuan Chen Hongyu dan San Sui Popo, mereka secara alami dapat mengatakan bahwa ini bukan ilusi karena masing-masing ini nyata. Kapan gadis ini memiliki begitu banyak rahasia? Mungkinkah kemampuan gadis suci spiritual begitu mengerikan? Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa 18 gerbang pemanggilan makhluk ini tidak ada hubungannya dengan dia sebagai gadis suci spiritual. Itu berasal dari kompor spiritualnya yang menyatu, akumulasi waktu. Awalnya, 7 orang yang membentuk kelompok Long dan bahkan Zhang Fangfang juga, kecuali Wang Yuanyuan, semuanya menyelesaikan perpaduan tungku spiritual. Apa itu kompor spiritual? Itu adalah harta karun alami, dan bahkan memperoleh hanya satu adalah sumber kerinduan yang tak tertandingi bagi praktisi normal manapun. Tapi kelompok Long Haoshen ini semua menyelesaikan fusi kompor spiritual. Pada saat peleburan kompor spiritual Chen Yinger selesai, tampaknya tidak begitu kuat di banyak mata, tetapi saat kultivasinya tumbuh, replikasi kompor spiritual waktu juga memperoleh kekuatan. Untuk menggunakan 3 kali kekuatannya satu keterampilan magis penuh, meskipun itu bisa dilakukan hanya sekali sehari, benar-benar memiliki kekuatan instan yang mengerikan. Raungan rendah dan geraman segera keluar dari 18 gerbang pemanggilan makhluk, menerkam Chimera berkepala 4 dan Chen Hongyu. Orang hanya bisa mengakui bahwa gerbang pemanggilan makhluk ini tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Binatang ajaib yang keluar masih tidak seimbang, beberapa mencapai peringkat kedua dan ketiga sementara beberapa mencapai ke-7 atau ke-8. Binatang ajaib paling kuat untuk keluar mencapai peringkat ke-8 seperti kultivasinya. Tapi gerbang pemanggilan makhluk saat ini benar-benar berbeda dari yang sebelumnya. Itu adalah gerbang pemanggilan makhluk yang sebenarnya, yang tidak akan berhenti setelah memanggil hanya satu binatang ajaib. Gelombang binatang ajaib yang hampir tak ada habisnya keluar, dengan panik bergegas keluar dari gerbangnya. Dalam beberapa napas, setengah dari Beast Fighting Field penuh dengan binatang ajaib ini. Saat ini bahkan jika Chen Hongyu, singkatnya, hebat, dia adalah manusia, bukan dewa. Dia sangat mengenal gerbang pemanggilan makhluk. Seorang pemanggil yang memegangnya sepenuhnya akan mampu mempertahankan lonjakan terus-menerus dari binatang ajaib. Budidaya binatang berbanding lurus dengan budidaya summoner. Tetapi orang tidak boleh lupa bahwa sebagai gadis suci spiritual, Chen Yinger memiliki dorongan konsekuen pada semua sihir pemanggil. Misalnya, memungkinkan gerbang pemanggilan makhluknya bertahan tidak kurang dari 2 kali lebih lama. The Fighting Beast Ground masih memiliki ruang terbatas, dan penerbangan di ketinggian yang melarang susunan sihir. Dalam keadaan ini, jika Chen Hongyu membiarkan gerbang pemanggilan makhluk Chen Yinger menggunakan kekuatan penuh mereka, dia takut bahkan tidak memiliki cukup ruang untuk menginjakkan kaki. Tidak berani menunjukkan reservasi lagi, mata Chen Hongyu berkedip. Melipat tangannya, jarinya membentuk gerakan khusus dan nyanyian rendah mengikuti darinya. Segera badai spiritual yang mengerikan terbentuk di depannya, dan lingkaran putih susunya berbentuk tengkorak naga yang sangat besar, mengeluarkan tangisan naga yang kejam. Kepala naga putih susu ini volumenya sangat besar, bahkan sampai menyelimuti Chimera berkepala 4 yang sangat besar. Seiring dengan teriakan kerasnya, pancaran putih susu menyapu seperti gelombang besar. Barisan depan binatang ajaib yang keluar dari 18 gerbang pemanggilan makhluk segera berhenti setelah bersentuhan dengan gelombang putih yang mengerikan itu, merangkak ke tanah dan tidak berani bangun, penuh dengan getaran. Pada saat gelombang putih besar ini melakukan kontak dengan 18 gerbang pemanggilan makhluk, mereka berhenti menunjukkan efek dan tidak melepaskan binatang ajaib lagi. Domain Kaisar Binatang mampu menekan atau meningkatkan setiap binatang ajaib dalam ruang lingkupnya. Di antara semua domain yang dapat digarap oleh pemanggil, domain Kaisar Binatang ini benar-benar berperingkat di antara yang terbaik. Karena stimulasi domain, tubuh besar 4 Chimera meningkat sekali lagi, mengeluarkan tekanan yang mengerikan yang membuat Long Haoshen hampir tidak bisa bernapas. Itulah kekuatan sejati Chen Hongyu sebagai kepala kuil spiritual. Meskipun sampai sekarang,
satu-satunya binatang yang dipanggil adalah Chimera berkepala 4 binatang yang dikontrak. Saat itu, seluruh medan perang menjadi miliknya. Dalam lingkup domain Kaisar Binatang, dia seperti pengendali 1000 binatang. Saat waktu domainnya meningkat, binatang ajaib yang melonjak dari gerbang pemanggilan makhluk akan masuk ke dalam kendalinya. Masih ingin melanjutkan, Chen Hongyu dengan dingin bertanya. Dia tidak memerintahkan Chimera berkepala 4 untuk melanjutkan serangan, karena pada akhirnya, dia tidak ingin melukai anak-anak ini. Kekuatan tangguh seperti itu seharusnya cukup untuk meyakinkan anak-anak muda ini untuk menyerah menurut pendapatnya. Tentu saja kita akan pergi. Di tengah memulihkan kekuatan mentalnya dengan mata tertutup, Chen Yinger tiba-tiba membuka matanya, dan tubuhnya mulai melayang dari tanah. Saat ini, ia melepaskan kilau warna putih yang berkilau, putih transparan. Desain makhluk pada jubah Sein spiritual tampak seperti hidup, bergerak berirama di tengah lingkaran putih itu. 108 pelet spiritual berkembang dengan cahaya yang menyilaukan. Penggunaannya atas replikasi kompor spiritual waktu untuk memanggil 18 gerbang pemanggilan makhluk adalah demi memaksa domain Kaisar Binatang milik kakeknya. Dalam rencana pertempuran mereka, menyingkirkan domain Kaisar Binatang ini adalah misinya. Demi menyelamatkan Yang Wenzhou, dia telah memaksa rekan-rekannya untuk menerima tantangan kakeknya. Bagaimana mungkin dia tidak menanggung beban yang lebih berat? Hanya dia yang benar-benar akrab dengan kekuatan Chen Hongyu, dan kekuatan domainnya yang kuat. Menghembuskan napas panjang, Chen Yinger merantai 3 gerakan tangan, dan matanya berubah menjadi warna putih susu yang mengalir. Sebuah bola cahaya berwarna putih perlahan-lahan terbentuk di tangannya, dia berteriak dengan suaranya yang lucu, penganugerahan roh. Bola cahaya berwarna putih yang ditembakkan langsung mendarat di kristal ball-nya yang melayang di sampingnya. Segera, seluruh bola kristal berubah menjadi warna putih susu, dan segera, pilar cahaya putih susu ditembakkan secara vertikal, mengarah langsung ke inti domain Kaisar Binatang Chen Hongyu, tengkorak naga besar itu. Sungguh pemandangan yang aneh. Bahkan Chimera berkepala 4 yang begitu kuat tidak berani berdiri di depan pilar putih kecil itu. Butuh sepersekian detik untuk mendarat di tengkorak naga yang menghasilkan domain Kaisar Binatang. Adegan yang membingungkan diikuti. Kepala naga besar yang dihembuskan bergetar hebat di bawah stimulasi cahaya putih. Chen Hongyu terkejut, mengetahui bahwa ia menjadi tidak dapat mengendalikan wilayahnya sendiri. Jika dia tidak menariknya, domain Kaisar Binatangnya bisa runtuh kapan saja. Sebuah domain tidak terbuat dari energi spiritual, dan akan pulih setelah digunakan. Tetapi jika dihancurkan, penggunanya akan menderita kerusakan parah. Bukankah Dewa Kematian Iblis Saminaga adalah musuh yang kuat? Tetapi setengah dari Domain of Death-nya ditelan oleh Tower of Eternity segera menimbulkan kerusakan parah padanya. Tidak berani mengambil risiko, Chen Hongyu buru-buru meneriakkan untuk mengambil domain Kaisar Binatangnya. Segera kecemerlangan menyebar saat tengkorak naga besar itu berangsur-angsur menyusut. Tanpa dorongan dari domain, Chimera berkepala 4 mendapatkan kembali ukuran aslinya, dan binatang ajaib di tanah meluncurkan serangan mereka. Namun, setelah meluncurkan cahaya putih itu, bola kristal Chen Yinger mengeluarkan suara ding dan pecah. Dia juga jatuh dari langit, kekuatan mentalnya telah melewati batasnya, dan dia kehilangan kesadaran. 18 gerbang pemanggilan makhluk yang kehilangan pemiliknya menganggap tugas mereka telah selesai, dan menghilang di langit satu demi satu. Namun, sebelum itu, lebih dari 100 binatang ajaib telah meluncurkan serangan mereka terhadap Chimera berkepala 4 dan Chen Hongyu. Dalam sekejap cahaya, Han Yu menangkap Chen Yinger yang jatuh dan meletakkannya di tanah. Omong-omong, Chen Yinger menyingkirkan domain kakeknya tidak kurang dari prestasi yang tidak masuk akal. Memang, domain Kaisar Binatang Chen Hongyu sangat kuat di antara semua domain pemanggil, tapi jangan lupa kekuatan siapa yang diwarisi Chen Yinger sebagai gadis suci spiritual. Itu adalah kekuatan monster mitologis. Bagaimana bisa seorang kaisar binatang dibandingkan dengan binatang mitologis? Jadi penggunaan spirit bestowal olehnya bisa dianggap sebagai pelepasan kekuatan makhluk mitologis. Bahkan kaisar binatang buas akan gemetar di depannya. Jadi di depan Chen Yinger, domain Chen Hongyu benar-benar tidak efisien. Fakta bahwa kemampuan roh penganugerahan Chen Yinger mungkin bisa menekan wilayahnya sendiri diberitahukan kepadanya secara pribadi oleh Chen Hongyu. Pada saat itu, Chen Hongyu merasa agak terpecah antara air mata dan tawa.
Penindasan wilayah kekuasaannya membuat kemenangan cepat tampak mustahil. Tim Long Haoshen dapat dianggap telah mengorbankan kekuatan pertempuran pemanggil mereka dari langkah ketujuh dengan imbalan menyingkirkan kemampuan paling kuat Chen Hongyu, wilayah kekuasaannya. Benar-benar perdagangan yang tidak adil. Long Haoshen tidak terburu-buru untuk menyerang, serangan 100 binatang ini cukup ganas, tapi dia tidak bisa menyelaraskan dengan mereka. Sosoknya melintas, berada di depan Chen Yinger. Cahaya keemasan terpancar dari tangan kanannya saat Chen Yinger dipindahkan ke dalam menara keabadian, membebaskan mereka dari kekhawatiran. Dan, saat ini nyanyian Lin Xin, yang dia mulai bersamaan dengan gerbang pemanggilan makhluk Chen Yinger, akhirnya selesai. Staff Fire Cloud berkilauan dalam warna biru, dan segera, cahaya berwarna biru itu mengalami perubahan terus-menerus. Di lingkungan Lin Xin, lingkaran biru seperti cairan naik, dan di belakangnya melayang siluet setinggi 1 meter yang penuh kekuatan. Fire Cloud Crystal menunjuk ke depan, dan, ke arah Chimera, menembakkan sinar biru selebar ibu jari. Sinar biru ini tidak memancarkan perasaan energi spiritual, tetapi tampak seperti substansi yang nyata. Kemanapun ia lewat, udara tampak jelas menjadi segar dan bersih, dan Fighting Beast Ground tampak dimurnikan dari semua kotoran dalam sepersekian detik. Jari vulkan, mantra bertarget tunggal elemen api yang kuat dari langkah ke-8. Jari vulkan menduduki peringkat di antara mantra api terbaik dari langkah ke-8. Itu tidak hanya menyediakan pasokan energi spiritual yang cukup, tetapi juga membutuhkan kontrol yang kuat untuk digunakan. Itu karena mantra akan memampatkan esensi api hingga batas terbesar, dan jika terjadi kesalahan, serangan balasan yang mengerikan akan mengikuti, dan kekuatan mengerikan itu dapat menjadi bumerang bagi pengguna. Untuk berani meluncurkan mantra sulit dari langkah ke-8 pada budidaya langkah ke-7, orang bisa melihat sejauh mana kepercayaan diri Lin Xin. Pada saat ini, jika Chen Yinger masih sadar, dia akan mengerti bahwa bukan tanpa dasar Lin Xin merasa bersalah hari itu. Bagaimana kekuatan ofensif yang begitu hebat bisa ditujukan pada rekan-rekannya sendiri. Sebuah iluminasi kebiruan langsung membentang di seluruh langit. Chimera berkepala 4 itu menunjukkan ekspresi jijik, dan kepalanya yang bermata merah menyala mengeluarkan napas api yang membara. Napas terkonsentrasi ini menelusuri spiral di langit, dan membentuk semacam tombak api berputar, berbenturan dengan jari vulkan. Lin Xin telah menggunakan Heart of Fire untuk membentuk jari vulkan, kekuatan sihir ini secara alami mencapai puncaknya, bahkan mendekati level mantra api dari langkah ke-9. Tapi Chimera berkepala 4 itu juga merupakan pembangkit tenaga listrik yang memenuhi syarat dari langkah ke-9. Akankah langkahnya berhasil? Begitu api biru dan api merah bersentuhan, pemandangan yang sangat aneh mengikuti. Api merah benar-benar ditembus, dan orang bisa melihat bayangan keluar darinya, menuju tubuh Chimera. Kekuatan Lin Xin jelas tidak dapat dibandingkan dengan Chimera, tetapi meskipun Chimera berkepala 4 ini adalah binatang ajaib dari peringkat ke-10, kekuatannya pada akhirnya dibagi di antara 4 kepala. Aspek yang paling kuat adalah kemampuan untuk menggunakan 4 elemen secara bersamaan, serta menjadi binatang ajaib yang kuat yang menggabungkan kecakapan bela diri dan sihir. Kekuatannya dalam sihir murni masih kurang dibandingkan dengan penyihir sejati dari langkah ke-9. Terhadap serangan Lin Xin yang dipersiapkan untuk waktu yang lama, ia menderita kerugian besar. Bentrokan sihir datang sangat cepat, jadi 3 kepala Chimera lainnya tidak punya waktu untuk datang mendukung. Tetap saja, serangan Lin Xin masih sangat lemah oleh napas ludah, jadi kekuatan merusaknya tidak separah itu. Tetapi sebagai seorang penyihir, yang binatang terkontraknya seperti kehidupan kedua, bagaimana mungkin Chen Hongyu menatap kosong pada rekannya yang terluka? Tangan kanannya mengulurkan jari, menunjuk ke depan, dan gambar pelet spiritual lainnya terbentuk darinya, mengebor api Chimera untuk menghalangi jalan jari vulkan. Api biru yang sangat terkompresi tiba-tiba tertarik oleh pelet gambar spiritual, menuju Chen Hongyu yang membebaskan Chimera dari bahaya. Chen Hongyu tidak terlalu peduli dengan sinar biru itu. Tubuhnya dikelilingi dari awal hingga akhir oleh gelombang yang berputar, yang segera membubarkan sinar itu dengan cepat. Seorang pemanggil pada awalnya bahkan lebih lemah daripada seorang penyihir, karena mereka memiliki sihir pertahanan yang lebih sedikit. Bagaimana mungkin Chen Hongyu tidak memiliki ukuran untuk keselamatannya sendiri? Dia tidak merupakan pembunuh yang menghilang, dan karena itu menempatkan pertahanan yang sangat lengkap.
Sihir pertahanannya yang saat ini digunakan disebut perlindungan spiritual, yang merupakan sihir pertahanan tangguh yang menggabungkan energi spiritual dan kekuatan mental. Mampu menghasilkan kekuatan pertahanan yang sangat mencengangkan, meskipun tidak mencapai tingkat langkah ke-9, itu sedikit berbeda. Dan yang lebih penting, sihir ini tidak menghabiskan banyak energi spiritual, dan dapat didukung untuk waktu yang lama. Sama seperti Chen Hongyu percaya bahwa kekuatan jari vulkan hampir berakhir, sinar biru tiba-tiba menghilang, tetapi memberi jalan pada kilatan cahaya hitam. Itu menembus lubang seukuran jarum di layar pelindung yang dibentuk oleh perlindungan spiritual, langsung menusuk ke arah Chen Hongyu. Tidak baik, Chen Hongyu sangat terkejut dalam situasi bahaya ini. Dia tidak berpikir untuk menyelamatkan muka dan dengan ganas menghindar ke belakang. Cahaya merah menyala yang mencium bau kegelapan menempel di kulitnya, membakar sehelai rambutnya. Jika dia tidak menunjukkan respons yang cepat, dia takut dia akan benar-benar terluka oleh gerakan itu. Sinar hitam kehijauan itu seperti jarum api, tersembunyi dengan berbahaya di dalam jari vulkan, dan digali hanya ketika jari vulkan hampir padam. Itu tidak hanya memiliki kekuatan penetrasi yang ekstrim, tetapi juga tanpa suara. Jika Chen Hongyu tidak memiliki pertahanan perlindungan spiritual untuk mendapatkan waktu untuk dirinya sendiri, dia akan benar-benar menderita kerugian besar kali ini. Meskipun tingkat serangan ini tidak akan membunuh seseorang pada tingkat kultivasinya, api yang dipenuhi kegelapan itu pasti tidak akan membawa hasil yang baik saat mengebor di dalam tubuhnya. Lin Xin menginjak tanah jauh, dengan sedih membalas, sangat dekat. Sosok menyesal Chen Hongyu juga mengejutkan Long Haoshen dan yang lainnya, yang mau tidak mau memiliki tingkat rasa hormat yang sama sekali baru untuk Lin Xin. Ini bukan hanya satu mantra, tetapi dua mantra yang bercampur menjadi satu. Dan mereka juga tidak tahu dari mana jarum api hitam kehijauan itu berasal. Jari vulkan awalnya adalah mantra langkah yang lebih tinggi, dan dia tiba-tiba menggunakannya untuk menutupi mantra lain. Dari tingkat kontrol Lin Xin dalam sihir api bisa dilihat dengan baik. Itu benar-benar sangat baik. Awalnya, Lin Xin secara alami tidak membuat plot seperti itu terhadap Chen Hongyu, karena itu adalah kakek Chen Yinger, tetapi Chimera berkepala 4. Secara kebetulan Chen Hongyu mengarahkannya, dan hampir mengalami kerugian yang mengerikan. Hadrux bro, mantra apa itu? Sima Xian bertanya dengan heran. Lin Xin tertawa nakal sebagai tanggapan, jari vulkan dikombinasikan dengan Hellfire Needle, bukankah itu luar biasa? Luar biasa, Sima Xian tidak pelit pujian sedikit pun, dan mengacungkan jempol. Peningkatan spiritual bersama, Long Haoshen berteriak keras. Sama seperti jari vulkan Lin Xin menunjukkan efek yang menakjubkan, Long Haoshen memanggil Hao Yiwei. Teriakan keras ini segera membuat semua orang bereaksi, dan kecuali dari Cair yang masih tersembunyi, semua orang melompat ke punggung Hao Yiwei. Dari mana jarum api neraka Lin Xin berasal? Long Haoshen mengingatnya setelah merenungkan, bahwa awalnya, di sana telah memperoleh mahkota warisan yang berkilauan dalam api hitam kehijauan setelah membunuh penerus Dewa Iblis, yang secara alami diteruskan saat ini kepada Lin Xin. Sebagai penyihir api, mungkin dia bisa menemukan kegunaannya. Dan semua orang sudah lama melupakan mahkota warisan ini. Sekarang tampaknya Lin Xin tidak menuangkan energi spiritualnya sendiri ke dalam, setelah semua mahkota warisan ini memancarkan aura kegelapan yang ganas. Jika menyatu di dalam Heart of Fire-nya, itu mungkin akan menunjukkan reaksi sebaliknya. Faktanya, Lin Xin membuat sihir khusus yang tersembunyi di dalam tubuhnya berkat mahkota warisan itu. Api khususnya mampu beregenerasi secara mandiri, membuat api korosif yang sangat murni. Toleransi Lin Xin hanya 3 dari jarum api neraka ini. Melalui penggunaan Heart of Fire yang tak henti-hentinya untuk memperbaiki mereka dan kemajuannya, Hellfire Needs ini tidak berada di bawah mantra langkah ke-8. Itu adalah senjata pembunuhnya, yang baru pertama kali dia gunakan. Mantra sebelumnya yang diselesaikan hanya jari vulkan saja, tetapi pada saat terakhir, jarum ini dituangkan ke dalam jari vulkan. Jangan meremehkan asimilasi ini. Penyembunyian jarum api neraka di dalam jari vulkan tanpa penolakan bahkan disembunyikan dari kepala kuil penyihir. Tingkat pengendalian energi spiritual ini dapat dinilai sebagai karya seorang Grandmaster. Lin Xin menunjukkan kontrol yang melebihi langkah kultivasinya saat ini. Di belakang Long Haoshen adalah Wang Yuan, lalu Lin Xin, Sima Xian dan Han Yu, membuat total 5 orang, yang semuanya menelan pil spiritual Koyoen.
Saat Long Haoshen berdiri di leher tebal yang menghubungkan 6 kepala Haoiwe, 4 lainnya membentuk barisan di punggungnya. Fluktuasi kuat energi spiritual melewati lengannya, sebagai sopan santun Long Haoshen ini segera naik beberapa kali lipat lebih tinggi. The Conjoined Spiritual Boost memungkinkan pengguna untuk meningkatkan energi spiritual, dan Golden Foundation Armor juga. Tapi bagaimana keduanya berbeda? Ini berbeda dalam hal bahwa pil peningkat spiritual Siam berlaku untuk setiap serangan Long Haoshen, sementara paling banyak armor Yayasan Emas dan Raja Bintang meningkatkan penyimpanan totalnya. The Koyoen Spiritual Boosting berlaku untuk waktu yang singkat, tapi selama waktu ini kekuatan ofensif Long Haoshen ini mendapatkan seluruh tingkat. Dan itulah solusi terakhir mereka saat menghadapi musuh yang kuat. Ini adalah penampilan pertama Haoiwe di medan perang setelah mendapatkan kepala keenamnya. Mengangkat semua kepalanya ke depan dan mengepakkan sayap di punggungnya, dia menggeram sambil dengan berani mengangkat dirinya tinggi-tinggi di langit. Dengan gerakan ringan, sisik berwarna kecubungnya menghasilkan fluktuasi ungu pekat. Keenam kepala terangkat, meskipun dia masih jauh dari Chimera berkepala 4 dalam volume dan kultivasi. Begitu Haoiwe muncul di atas panggung, dia benar-benar membanjiri binatang kontrak Chen Hongyu dengan sopan santun. Dengan lolongan kemarahan ini, niat ungu pekat dibebaskan dari tubuh Haoiwe. Saat menyebar ke seluruh medan perang, dia menghadapi Chimera berkepala 4 yang baru saja berurusan dengan binatang ajaib yang keluar dari gerbang pemanggilan makhluk. Tapi begitu niat ungu menyebar, semua binatang ajaib menoleh untuk melihat Haoiwe, termasuk juga Chimera berkepala 4. Perasaan khawatir bahkan melebihi waktu munculnya domain kaisar binatang muncul di dalamnya, dan bahkan Chimera berkepala 4 pun tidak terkecuali. Dari luar, Haoiwe dan Chimera berkepala 4 memiliki kemiripan yang besar dalam banyak kepala, sayap, dan bentuknya yang mirip dengan naga. Perbedaannya adalah kepala Xingxuan terlihat lebih mirip dengan naga, atau lebih tepatnya memiliki tampilan seperti naga, dan sisiknya jauh lebih tebal. Tapi dari segi warna, pancaran warna ametis yang keluar dari tubuh Haoiwe bahkan lebih cemerlang. Tampilan instan Xingxuan berkumpul di tubuh Haoiwe, binatang ajaib dari peringkat ke-10 ini segera berhenti, dan bahkan tidak berani meluncurkan serangan ke binatang ajaib yang menyerang di bawah. Sayap besar yang awalnya mempertahankan tubuhnya mengambang menggigil tanpa henti, bahkan tidak mampu mempertahankan tubuhnya yang besar melayang. Dengan ledakan besar, itu jatuh ke tanah dan menghancurkan beberapa binatang ajaib peringkat bawah.